wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Tiur Aurel Valeri dengan NPM A1G023046. Di sini saya akan mengadakan simulasi untuk mata kuliah pengembangan pendidikan kewarganegaraan. Adapun capaian pembelajaran yang ingin saya capai dalam simulasi ini adalah mengimplementasikan bentuk-bentuk norma, hak, dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai warga negara dengan materi tentang hak dan kewajiban yang ada di lingkungan rumah, sekolah, dan juga masyarakat. Adapun media yang saya pakai adalah kantong hak dan kewajiban. Jadi di sini di dalam kantong hak dan kewajiban ini ada bagian sini ini berisi di lingkungan rumah, yang di bagian tengah itu untuk di lingkungan sekolah, dan di bagian pinggir ini untuk di lingkungan masyarakat. Di sini terdapat 9 kantong dengan masing-masing lingkungannya. Di sini ada kantong hak, dan yang di bawah itu adalah kantong kewajiban. Menyediakan stick. Jadi cara pakainya adalah peserta didik atau siswa nanti meletakkan stick ini ke dalam kantong-kantong di setiap lingkungannya. Misalnya kalimat ini, kata-katanya adalah mendapatkan liburan ketika akhir pekan. Nah, peserta didik meletakkan kalau kalimat ini itu termasuk ke dalam hak di dalam lingkungan keluarga seperti ini. Begitupun seterusnya, membantu membersihkan ruang tamu dan dapur. Ini termasuk ke dalam kewajiban diletakkan seperti ini. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Selamat menyaksikan simulasi yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Merdeka. Wah, pada semangat semua ya anak-anak Ibu. Sudah sarapan atau belum nih? Sudah, Bu. Ya, ini wah, ternyata anak Ibu sudah semangat, berarti tandanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ketua kelasnya tolong dipimpin doanya ya. Coba teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, Ibu cek kehadirannya dulu ya. Iya, Bu. Rizky, Biru. Tata, Winda, Hadir, Bu. Agustina, Hadir, Bu. Dian. Hadir, Bu. Berarti hadir semua ya hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, anak-anak Ibu tolong berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila sesat negara, rakyat adil lembut sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Boleh duduk kembali anak-anak Ibu. Ya, Bu. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya nih, siapa yang sebelum pergi ke sekolah tadi membersihkan kamarnya dulu? Saya. Oke,
membersihkan kamar kamu nggak pagi tadi? Iya Bu, tadi pagi-pagi kan sudah bangun, Ya. saya merapikan sepeda, selimut, Ya. bantal. Oke ya, berarti anak-anak ibu semua sebelum berangkat ke sekolah membereskan tempat tidurnya. Lalu kalau misalnya udah masuk sore hari nih, apakah anak-anak ibu menyapu rumahnya enggak? Iya, Bu. Sekarang ibu mau tanya nih, menyapu rumah sama membereskan tempat tidur itu termasuk ke dalam hak atau kewajiban? Ayo, coba. Bian. Termasuk kewajiban, Bu. Oke, kewajiban betul sekali. Kenapa termasuk ke dalam kewajiban? Karena itu kewajiban seorang anak di rumah untuk membantu membereskan pekerjaan rumah. Wah, pintar sekali Bian. Sangat-sangat lengkap jawabannya. Oke, ternyata benar ya, membereskan tempat tidur, membersihkan rumah itu termasuk ke dalam kewajiban. Nah, tapi sebenarnya apa sih itu hak atau kewajiban? Nah, maka dari itu hari ini kita akan membahas tentang hak dan Nah, tolong simak penjelasan Ibu ya. Hak itu adalah segala sesuatu yang kita terima atau miliki sejak kita lahir. Lalu kalau kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab dan harus diselesaikan. Nah, kalau di lingkungan rumah atau keluarga, hak itu seperti mendapatkan kasih sayang dari orang tua, lalu diberi makanan dan tempat tinggal yang layak, mendapatkan perlindungan dari orang tua. Lalu kewajiban kita sebagai anak apa? Membantu orang tua, menjaga kebersihan rumah, hormat dan patuh pada orang tua, dan juga menyayangi keluarga. Lalu di lingkungan sekolah, hak kita tentunya mendapatkan bimbingan dari guru, memakai fasilitas sekolah, dan juga mendapatkan nilai yang bagus. Lalu kewajiban kita sebagai siswa apa? Yaitu mematuhi tata tertib sekolah, mematuhi nasihat yang diberikan oleh guru, dan juga menjaga kebersihan sekolah. Nah, di lingkungan masyarakat, hak kita sebagai masyarakat itu hidup dengan aman dan damai. Terus hak untuk dipilih dan memilih jikalau kita ingin mencalonkan diri kita sebagai ketua RT, ketua RW, ataupun ketua-ketua lain di lingkungan masyarakat. Lalu kewajiban kita di masyarakat yaitu menjaga kebersihan lingkungan, ikut bergotong royong kalau misalnya masyarakat di sana mengadakan gotong royong, lalu menjaga kerukunan antar warga sekitar sehingga tidak terjadi keributan antar tetangga. Oke, di sini Ibu punya media. Media adalah kotak hak dan kewajiban. Jadi Ibu mau minta semua anak-anak Ibu nanti masukkan stick ini yang berisi kalimat-kalimat ke dalam kotak-kotak ini. Jadi di bagian yang sebelah sini itu ada bagian untuk rumah, di lingkungan rumah. Kalau yang di tengah-tengah ini di lingkungan sekolah. Lalu yang di pinggir sini itu di lingkungan masyarakat. Nanti letakkan tulisan ini berdasarkan hak atau kewajibannya di tiap lingkungan ini. Paham? Paham. Coba yang mau maju pertama. Iya, ayo maju Bian. Oke, apakah benar menghormati ayah dan ibu termasuk kewajiban? Benar. Mendapatkan tempat tinggal yang layak, dia masukkan ke hak. Benar atau salah? Benar. Ketiga siapa? Maju Rizky. Sama sesuai dengan jadwal, ini kewajiban sekolah. Oke, kita koreksi yang ini. Mendapatkan liburan ketika akhir pekan tiba. Rizky masukkan ke lingkungan sekolah. Salah. Lingkungan rumah. Ke dalam lingkungan rumah. Jadi dimasukkan ke hak. Karena anak harus mendapatkan liburan ketika akhir pekan. Oke, enggak apa-apa Rizky, terima kasih ya. Coba
kalian perhatikan nih. Di gambar yang atas itu siswa-siswa itu setiap hari Sabtu mengadakan kegiatan bersih-bersih sekolah. Namun ada beberapa siswa yang malas-malasan. Tapi ketika kelasnya sudah bersih, siswa yang malas-malasan itu justru menikmati kelas yang bersih tersebut. Nah, menurut kalian dari gambar yang atas sama yang bawah, mana yang termasuk hak dan kewajiban siswa? Yang hak yang mana, yang kewajibannya yang mana? Oke, Dian. Kalau haknya, kalau kewajibannya dulu deh. Kalau kewajibannya itu yaitu yang gambar di atas, kerja bakti di lingkungan sekolah. Oke, setelah mengadakan kerja bakti, hal yang kita dapat apa tuh? Anak-anak mendapatkan kelas yang bersih dan nyaman untuk belajar. Itu gambar yang dimaksud. Oke, nah menurut kalian, apakah adil anak yang malas-malasan itu mendapatkan kelas yang bersih? Tidak. Kenapa? Oke, Tata boleh? Saya hak dan kewajiban harus seimbang, Bu. Betul. Apalagi? Tidak boleh mendapatkan hak kalau tidak menjamin kewajibannya. Betul, tepuk tangan dulu dong untuk Tata. Tata sangat pintar banget ya. Ternyata untuk mendapatkan kelas yang bersih, kita juga harus menjalankan kewajiban kita, yaitu ikut bersih-bersih. Kalau kita hanya menikmati hasil kerja orang, itu yang dinamakan dengan sifat egois. Artinya hanya mementingkan diri sendiri. Itu tidak boleh ya. Ya, Bu. Maka dari itu, hak dan kewajiban itu harus berjalan dengan seimbang. Kalau hak itu dilakukan untuk kepentingan diri sendiri, kalau kewajiban itu dilaksanakan untuk kepentingan umum. Jadi kita harus melaksanakan dulu yang kepentingan umum, baru nanti kita akan mendapatkan apa yang kita dapat untuk diri kita sendiri. Sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok pertama itu yang garis depan, ada Tata, Agustina sama Dian. Kelompok kedua ada Rizky sama Winda. Ibu jelaskan dulu ya. Nah, di halaman pertama ini ada masalah cerita. Lalu Ibu kasih 3 soal, kalian jawab berdasarkan masalah ini. Jadi pemecahan masalahnya bagaimana menurut kalian. Nah, setelah itu kalian harus menggambarkan poster tentang hak dan kewajiban. Tujuannya agar mengedukasi teman-teman kalian bahwa untuk menjalankan hak dan kewajiban itu harus seimbang. Jadi harus menggambar poster yang menarik. Paham? Paham, Bu. Tuh, ini kelompok 2. Ya. Belum. Posternya jangan lupa kasih judul. Judulnya apa? Ya kan? Oke, siapa yang mau maju presentasi duluan? Saya. Karena kelompok 2 paling sedikit orangnya, coba kelompok 2 maju. Oke, Bu. Nanti kelompok 1 gantian ya. Jadi ditutup dulu, jangan dulu ditunjuk. Oke, yang kegiatan pertama dulu apa jawabannya? Ini dibacakan kalau masalahnya, Bu. Gak usah langsung jawabannya aja. Pertama, apa hak dan kewajiban masyarakat terhadap fasilitas umum tersebut? Haknya itu warga berhak menggunakan lapangan olahraganya. Ya. Terus kewajibannya, setiap warga itu harus menjaga lapangan agar selalu bersih dan terjaga. Ya, apalagi yang Kedua itu apa akibatnya jika hal di masalah itu terus dibiarkan terjadi. Jadi fasilitas itu akan menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Oke, lanjut yang terakhir. Terakhir, bagaimana cara menjalankan hak dan kewajiban dengan seimbang? Itu dengan cara melakukan kewajiban dulu. Sudah kita melakukan kewajiban, baru kita bisa meminta hak. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Oke, tunjukkan posternya bagaimana. Ayo. Jeng jeng jeng. Eh. Jadi apa ini? Coba jelaskan dulu posternya ini. Gimana tuh gambarnya? Ini nih, ayo bersihkan lingkungan rumah. Oke. Bu. Ada rumah, Bu. Nah, Ya. ada yang nyapu, ada yang megang sampah. Oke. Buang sampah ya. Berarti itu mengedukasi tentang apa? Untuk membersihkan lingkungan ya? Iya, Bu. Oke, betul sekali, keren banget. Tepuk tangan dulu Wah. dong. Terima kasih ya kelompok 1. Kedua, Bu.
Oh iya, kelompok 2. Terima kasih, boleh duduk kembali. Oke, Ibu mau lihat yang kelompok 1. Kita presentasikan dulu yang masalah pertama. Baiklah, kami dari kelompok 1 yaitu kelompok 1. Oke. Yang soal pertama itu, apa hak dan kewajiban masyarakat terhadap fasilitas umum tersebut? Warga mendapatkan fasilitas taman yang bisa digunakan untuk berolahraga, bermain, dan berkumpul bersama keluarga. Lalu kewajiban kita sebagai warga yaitu merawat dan menjaga fasilitas yang ada. Soal yang kedua yaitu apa akibatnya jika hal ini terus dibiarkan terjadi? Taman yang ada itu akan rusak dan warga tidak bisa lagi menikmati fasilitas tersebut dengan baik dan nyaman. Soal yang ketiga yaitu bagaimana cara menjalankan hak dan kewajiban dengan seimbang, yaitu dengan menjalankan kewajiban terlebih dahulu agar bisa mendapatkan hak. Oke, jawaban kelompok 1 sama kelompok 2 sama nih. Berarti sudah paham tentang apa itu hak dan kewajiban. Boleh tunjukin posternya. Coba jelaskan posternya bagaimana. Saya menjalankan hak dan kewajiban dengan keren. Ini ada sekolah dan ini ada Apa? Oh, ini yang ada di rumah. Jadi ini guru menyayangi murid. Ya, Ini harus pergi kelas dan mendapatkan fasilitas yang bagus. Wah, kalian di rumah? Nah, kalau di rumah ini kewajiban anak itu membersihkan halaman rumah dan haknya itu adalah anak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Wah, keren banget kelompok 1. Boleh duduk kembali. Setelah Ibu lihat hasil posternya, ternyata yang paling bagus itu kelompok 1. Karena kelompok 1 itu banyak gambarnya, ada kata-katanya, warnanya menarik. Oke, setelah kita belajar banyak tentang hak dan kewajiban, siapa yang berani menyimpulkan keseluruhan materi kita hari ini? Angkat tangan satu orang. Tata, boleh Tata. Jadi hari ini kita belajar hak dan kewajiban. Hak itu mendapatkan sesuatu dan kewajiban itu kita harus melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Ada hak di rumah dan hak di sekolah dan masyarakat. Oke, tepuk tangan dulu dong. Coba dari Rizky, tunjukkan materi lagi yang hari ini dijelaskan Ibu. Jadi Bu, hari ini kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Jadi kita harus menjalankan hak dan kewajiban itu seimbang. Dimana sebelum meminta hak itu kita harus melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Ya, luar biasa Rizky. Jadi betul ya, hari ini kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban yang ada di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Nah, untuk menjalankan hak dan kewajiban itu harus seimbang. Yaitu kita harus menjalankan dulu kewajiban kita agar nanti kita bisa mendapatkan hak yang kita inginkan. Oke, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi ini, minggu kemarin sudah informasikan kan untuk membawa HP? Untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang sudah Ibu jelaskan, coba kalian scan QR berikut ini. Jadi QR ini nanti berisi soal yang harus kalian jawab. Sudah Bu, isikan nama kalian, lalu kalau kalian sudah masuk semua, Ibu akan mulai soalnya. Sudah masuk, Bu. Sudah selesai? Sudah. Gimana, sudah keluar belum? Sudah. Semuanya? Oke, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau enggak? Menyenangkan, Bu. Oke, di bagian mana kalian merasa menyenangkan? Membuat poster. Ya, ternyata membuat poster itu menyenangkan ya. Ada nggak materi yang kalian sudah pahami? Jadi mudah semua ya nanti. Iya, Bu. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, untuk mengenal salah satu lagu daerah di Bengkulu, kita akan nyanyi lagu Yo Botoy Botoy. Ayo anak-anak Ibu berdiri semuanya. Iya, Bu. Botoy, botoy, yo tari tari.
Ibu. Juga teman-teman sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, banyak kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa berguna ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.